Baik, kali ini kita akan melakukan pengetesan air minum galon. Di sini sudah tersedia ada 7 galon air. Yang pertama air minum mineral, yang kedua RO, yang ketiga Cleo, yang keempat mineral, yang kelima Aqua, yang keenam Kangen Water, dan yang ketujuh AR Depo pH 8+ plus bioenergi. Untuk pengetesan pertama kita akan mengetes air minum mineral. Sebelum kita melakukan pengetesan air mineral dan seterusnya, kami sediakan wadah untuk tempat air nanti, kemudian TDS meter, kemudian tes pH, kemudian tes antioksidan, dan pengaduk atau sendok untuk mengaduk nanti. Dari ketujuh air galon yang sudah sampaikan tadi, kita akan lakukan 3 pengetesan. Yang pertama adalah TDS, yang kedua pH, dan ketiga adalah antioksidan. Kita buka segelnya. Oke, kita tuang airnya di wadah. Ini nanti menjadi 2 bagian ya, satu untuk TDS dan pH dan satu untuk antioksidan. Nah, ini yang airnya setengah ini untuk tes TDS dan pH. Oke, kita tes TDS-nya. Nilainya adalah 32. Kemudian kita berikan 3 tetes untuk tes pH air, dan kita aduk menggunakan sendok yang sudah kita sediakan. Berapa nilainya? Kita lihat hasil tes pH-nya antara pH 5 dan 6. Sekarang kita akan tes untuk antioksidannya. Jadi ini ada 2 wadah yang kita pakai. Yang tadi pertama untuk tes TDS dan pH, dan sekarang kita tes antioksidannya. Untuk tes antioksidan kita memberikan 7 tetes. Cukup. Kemudian kita aduk, kita lihat apakah air ini akan berubah jadi bening ataukah kekuning-kuningan. Oh, ternyata airnya masih kelihatan kuning. Jadi air ini antioksidannya belum begitu berfungsi dengan baik. Air yang kedua adalah air RO. Kita buka segelnya. Kita tuangkan airnya di wadah yang pertama seperti yang pertama tadi. Wadah pertama untuk TDS dan pH, dan wadah yang kedua untuk tes antioksidan. Jadi kalau untuk pengetesan TDS dan pH, airnya separuh saja kita tuangkan. Kemudian yang untuk antioksidan full penuh. Kita tes untuk TDS-nya.
nilainya 10. Kemudian kita tes pH-nya 3 tetes. Kemudian kita aduk. pH-nya nilainya berapa? pH-nya antara 4 dan 5. Ya, sangat kuning. 4 dan 5. Kemudian kita tes antioksidannya. Kita berikan tetesan 7 tetes. Kemudian kita aduk. Kita lihat warnanya, apakah warnanya jadi bening ataukah masih kelihatan kuning. Masih kelihatan kuning, artinya antioksidannya di air minum RO ini belum berfungsi dengan baik. Air yang ketiga adalah Cleo. Kita buka segelnya. Ya. Udah. Kemudian kita tuangkan ke wadah. Ada 2 wadah ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tes TDS-nya, berapa nilainya untuk air minum Cleo. Nilainya adalah 11. Kemudian kita tes pH-nya berapa. 3 tetes. Kemudian kita aduk. pH-nya sekitar 4 dan 5. Kita tes antioksidannya. Tujuh tetes. Oke, kemudian kita aduk. Kita lihat apakah air ini antioksidannya berfungsi. Ternyata masih kuning. Jadi air ini untuk antioksidannya kurang berfungsi dengan baik. Air yang keempat adalah Li Mineral. Kita buka segelnya. Kemudian kita tuang airnya setengah saja. Kemudian untuk yang keduanya penuh. Berapa nilai TDS-nya? Kita ukur. Nilainya adalah 88. Sekarang kita tes pH-nya.
tetes, kemudian kita aduk. Berapa pH-nya? Jadi pH-nya sekitar 6 dan 7. Kita tes antioksidannya, apakah air ini antioksidannya berfungsi dengan baik. Kita teteskan 7 tetes. Cukup. Kemudian kita aduk. Masih kelihatan juga kuning. Jadi air ini antioksidannya belum berfungsi dengan baik. Air yang kelima adalah aqua. Masih tersegel ya. Kita buka segelnya. Kita tuangkan air yang pertama adalah air untuk TDS dan pH. Yang kedua untuk antioksidan. Kita tes TDS-nya berapa nilainya. Nilai TDS-nya adalah 129. Kita tes untuk pH-nya berapa. 3 tetes. Kemudian kita aduk. pH-nya atau nilainya berkisar 6 sampai 7. Kita tes apakah air ini fungsi antioksidannya bekerja dengan baik. Ya, 7 tetes. Kemudian kita aduk. Airnya kembali seperti semula, bening. Nah, ternyata masih kelihatan kuning juga, artinya antioksidannya tidak berfungsi dengan baik. Air yang keenam adalah Kangen Water, masih tersegel. Kita buka segelnya. Jadi air-air yang saya tes semua ini adalah air-air yang saya dapatkan di depo dan juga di toko-toko yang menjual air mineral. Kita tuangkan airnya. Ini untuk antioksidan agak banyak airnya ya, penuh. Sekarang kita tes TDS-nya, berapa TDS-nya, nilai TDS-nya. Nilai TDS-nya adalah 68. Sekarang kita tes pH-nya untuk air Kangen Water. Ini nilainya berapa? Kita lihat nilainya 9 sampai 10 pH-nya ya untuk air Kangen Water.
kita tes antioksidannya apakah bekerja dengan baik. Masih sama dengan yang kita sudah tes 6 galon tadi, apakah antioksidannya bekerja dengan baik. Kita aduk. Wow, bening ya, jadi airnya kembali seperti semula warnanya. Jadi air kain water antioksidannya berfungsi dengan baik. Air yang ketujuh adalah air dari air depo, alkali plus bioenergi, pH 8+, TDS kurang dari 65. Masih tersegel. Kita buka segelnya. Ada tisu alkoholnya. Kemudian ada segel yang kedua ya. Ini ada pada lidah penutup segel. Jadi kalau segelnya sudah terbuka, artinya airnya sudah tidak terjamin. Jadi segelnya ada dua, segel pertama tadi dan segel yang kedua. Oke, kita tuangkan airnya. Yang pertama untuk TDS dan pH ke tengah airnya. Yang kedua, airnya penuh untuk tes antioksidan. Kita tes TDS-nya dulu, nilainya berapa. Nilainya adalah 26. Kita tes untuk pH-nya, nilainya berapa. Sama 3 tetes. Dan kita aduk. Berapa nilainya? Nilainya untuk pH air depo 9-10. Kemudian kita tes antioksidannya, apakah air dari air depo alkali plus bioenergi antioksidannya bekerja dengan baik. Masih sama, kita teteskan 7 tetes, kemudian kita aduk. Apakah airnya jadi bening? Oke, kita lihat ternyata airnya bening. Jadi air depo fungsi antioksidannya bekerja dengan baik. Kita sudah melakukan pengetesan untuk 7 air minum galon. Yang pertama air mineral, kemudian air RO, kemudian Clio, kemudian Li mineral, kemudian Aqua, Kangen water, dan air depo. Jadi kita bisa melihat dari warna masing-masing air minum galon tersebut dari hasil tes TDS, pH, dan antioksidan. Dari hasil tes ini kami tidak menyimpulkan mana air yang tidak baik ataupun air mana yang bagus. Penilaian tidak baik atau bagus itu kembali kepada Bapak Ibu yang mengkonsumsi air tersebut. Demikian hasil tes air galon kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.